Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan judul Konsep Pendidikan Inklusi yang beranggotakan yang pertama ada Dewi Aisyah dengan NIM 1910-12-33-235, kemudian ada Nadia dengan NIM 1910-12-32-223, kemudian ada Raihatul Jannah dengan NIM 1910-12-32-221, kemudian ada Rika Agustina dengan NIM 1910-12-33-2001, kemudian ada Rizka Sapitri dengan NIM 1910-12-31-2005, kemudian ada Syifa Atika dengan NIM 1910-12-32-237. Baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Dasar Pasal 1945 Pasal 32 Ayat 2 yang menegaskan setiap warga negara anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi di tengah masyarakat. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Apa itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus, termasuk anak penyandang cacat. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusi juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti-diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar selama 9 tahun, serta upaya dalam mengubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Dalam konteks pendidikan, luar biasa di Indonesia, pendidikan inklusi merupakan suatu alternatif, pilihan, inovasi, atau terobosan atau pendekatan baru di samping pendidikan segregasi yang sudah berjalan lebih dari 1 abad dalam mendidik anak berkebutuhan khusus atau ABK. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Atika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pendidikan inklusi. Yang pertama itu memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan pendidikan yang layak sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan cara menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Dan yang terakhir adalah menciptakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Saya akan menjelaskan tentang landasan inklusi di Indonesia. Nah, yang didasari dari beberapa landasan. Yang pertama itu adalah landasan filosofis, yang dimana cara berpikir yang menjadi dasar pendidikan inklusi ini meliputi Bhinneka Tunggal Ika, agama, adat istiadat, keyakinan, dan budaya. Nah, yang kedua adalah landasan yuridis yang didasari oleh undang-undang dan telah disahkan, yang meliputi landasan yuridis nasional dan yang skala internasional. Nah, yang ketiga adalah
landasan empiris. Nah, yang merupakan hasil penelitian tentang pendidikan inklusi yang direkomendasikan agar pendidikan khusus secara segresif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat. Dan yang terakhir adalah landasan pedagogis, di mana pada ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehatul Jannah dengan NIM 1910-1232-221. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai prinsip dalam pendidikan inklusif. Menurut Isawarti 2010 menyebutkan prinsip layanan dalam pendidikan inklusif mencakup yang pertama ada sekolah dengan tetap berlabel ABK, layanan yang diberikan oleh guru kelas dan guru khusus bekerja sama secara tim. Yang kedua ada sekolah tanpa berlabel ABK, layanan yang diberikan oleh guru kelas atau mapel dibekali kompetensi bidang ke-PLB-an dan bekerja sama secara tim tetap. Yang ketiga ada pembelajaran di kelas dilakukan secara individual, meskipun ada beberapa anak yang mempunyai kebutuhan belajar yang sama. Yang keempat ada pembelajaran berbasis multimodalitas dengan kurikulum multilevel. Dengan demikian pelaksanaan pendidikan inklusi memerlukan kefleksibelan pengelolaan dan bekerja tim untuk mencapai keberhasilan siswa. Kita telah sedikit tentang konseptual dari pembahasan yang ada di atas. Yang pertama, inklusif sebagai pendidikan yang memberikan kesempatan yang adil pada semua siswa untuk bisa mengakses pendidikan tanpa membedakan gender, etnik, status sosial, dan kebutuhan khusus kemampuan pada semua level atau jenjang pendidikan. Yang kedua ada sekolah inklusif, model multi-input, artinya tidak mengenal penolakan murid. Ketiga ada program kurikulum dalam pendidikan inklusif berbasis kepada anak. Maksudnya di sini kurikulum yang kita akan berikan kepada anak ABK itu disesuaikan dengan kebutuhan ABK-nya, sehingga kurikulum ABK dapat dipilah menjadi yang pertama ada ABK dengan kemampuan akademik rata-rata, dan di atas tinggi disiapkan kurikulum terpadu dengan kurikulum normal atau kurikulum modifikasi. Yang kedua ada ABK dengan kemampuan akademik sedang atau di bawah rata-rata, disiapkan kurikulum fungsional atau vokasional. Yang ketiga ABK dengan kemampuan akademik sangat rendah, disiapkan kurikulum pengembangan bina diri. Yang keempat ada sistem evaluasi bersifat fair atau adil, disesuaikan dengan kemampuan siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini saya akan membahas prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusi. Pertama ada prinsip pemerataan dan peningkatan mutu. Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, karena lembaga pendidikan inklusif biasa menampung semua anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya. Pendidikan inklusif juga merupakan strategi peningkatan mutu, karena pembelajaran inklusif menggunakan metodologi pembelajaran bervariasi yang dapat menyentuh pada semua anak dan menghargai perbedaan. Yang kedua, prinsip kebutuhan individu. Setiap anak memiliki komponen dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan kondisi anak. Ketiga, ada prinsip kebermaknaan. Pendidikan inklusif ini harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan. Dan selanjutnya prinsip berkelanjutan. Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan.
Dan terakhir, prinsip keterlibatan penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami mengenai model pendidikan inklusi yang ada di Indonesia. Nah, jadi melihat kondisi dan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia, jadi model pendidikan inklusi itu lebih sesuai dengan model yang mengasumsikan bahwa inklusi sama dengan mainstream. Nah, jadi pendidikan inklusi yang ada di Indonesia itu terbagi berbagai model. Nah, jadi yang pertama itu ada kelas reguler. Nah, di mana di sini ABK belajar bersama anak yang lain, belajar bersama anak yang normal, maksudnya kayak gitu sepanjang hari di kelas. Nah, terus yang kedua itu ada kelas reguler dengan kluser. Nah, jadi di sini ABK itu belajar bersama anak lain, anak yang lain atau anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus. Jadi bedanya kalau reguler aja sama reguler dengan kluser itu dimana anak ABK itu belajar sepanjang hari bersama anak yang normal dengan kurikulum yang sama. Tapi kalau reguler dengan kluser itu menggunakan kelompok khusus. Nah, jadi yang ketiga itu ada kelas reguler dengan full out. Nah, jadi anak ABK itu belajar bersama anak yang lain atau anak yang normal di kelas reguler. Namun sewaktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber belajar dengan pembimbing khusus, seperti itu. Lalu yang keempat ada kelas reguler dengan kluser dan full out. Jadi kayak kombinasi kluser sama full out gitu. Nah, jadi itu dimana ABK itu belajar bersama anak yang normal juga di kelas reguler dengan kelompok khusus. Nah, jadi dan waktu-waktu tertentu ditarik dari reguler ke ruang belajar dengan bimbingan khusus. Nah, jadi kelas reguler dengan kluser dan full out ini itu kayak kolaborasi kayak gitu di mana-mana, dimana ABK itu harus menggunakan kelompok khusus dan sewaktu-waktu dapat ditarik oleh guru pembimbing khusus juga. Terus yang kelima ada kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Nah, jadi di sini ABK itu belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Nah, namun dalam bidang tertentu itu dapat belajar bersama anak yang lain juga di kelas reguler. Dan yang keenam itu ada kelas khusus penuh. Nah, jadi di sini anak berkebutuhan khusus itu ditempatkan dalam kelas khusus pada sekolah regulernya. Dengan demikian pendidikan inklusi tidak mengharuskan semua anak berkebutuhan khusus itu berada di kelas reguler setiap harinya atau setiap saat di semua mata pelajarannya. Nah, karena sebagian anak berkebutuhan khusus itu dapat berada di kelas khusus atau ruangan terapi berhubung dengan gradasi kelainan yang cukup berat seperti itu. Nah, terus di sini juga dijelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus yang gradasi kelainannya berat, nah itu mungkin akan lebih waktunya berada di kelas khusus pada sekolah reguler itu lebih lama atau lebih dominan ke sana kayak gitu. Terus jadi kemudian bagi yang gradasi kelainannya sangat berat dan tidak memungkinkan di sekolah reguler dapat disalurkan ke sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Nah, seperti yang kita ketahui kan, dimana kalau anak berkebutuhan khusus itu yang memang kategori sangat berat itu harus dimasukkan ke sekolah luar biasa atau SLB. Nah, seperti itu. Jadi setiap sekolah inklusi itu dapat memilih model mana yang diterapkan tergantung individunya. Yang pertama itu yang harus diperhatikan anak berkebutuhan khusus yang akan dilayani. Terus jenis kelainan masing-masing anak, gradasi itu atau tingkat kelainan anak ya. Nah, jadi yang keempat itu ada juga ketersediaan dan kesiapan tenaga pendidikan. Kelima, sarana-sarana yang tersedia. Nah, seperti itu mungkin seperti ini materi yang dapat kami paparkan oleh kelompok. Jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah di mana penyelenggaraan pendidikan inklusi itu dilakukan oleh sekolah inklusi yang telah ditunjuk oleh dinas kabupaten atau kota atau dinas provinsi. Nah, jadi pendidikan inklusi itu merupakan satuan pendidikan formal atau
sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan dengan mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus atau yang mengalami hambatan dalam akses pendidikannya. Nah, jadi pada umumnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam pendidikan inklusi juga menjelaskan tentang tujuan tentang prinsip-prinsip dari pendidikan inklusi itu sendiri secara rincinya, yang dimana untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.